Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf sudah berada di bui atau di penjara. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bukan karena ia telah melakukan kesalahan atau kejahatan, tetapi akibat kesewenang-wenangan penguasa untuk menutupi dosanya sendiri dengan menempelkan dosa itu kepada orang lain, yakni kepada Nabi Yusuf. Bagi Yusuf, penjara adalah tempat yang aman untuk menghindari segala godaan dan tipu daya yang akan menjerumuskannya. Daripada ia berada di luar dan ada dalam kemaksiatan dan perbuatan munkar. Hidup di dalam sebuah penjara yang gelap dan sempit, di mana gerak badan dan pandangan mata dibatasi, adalah lebih baik daripada hidup di dalam alam bebas, di mana jiwa tertekan dan hatinya tidak merasa aman dan tentram. Di dalam penjara, Yusuf bisa membulatkan pikiran, bisa konsentrasi hati dan jiwanya dalam beribadah dan menyembah kepada Allah. Ia dapat melakukan dakwah dalam penjara, memberi bimbingan dan nasihat kepada narapidana yang lain agar mereka yang telah berdosa melakukan kejahatan bertaubat dan kembali menjadi orang baik. Tubuhnya, badannya memang berada di penjara, tapi hati dan pikirannya tidak merasa terpenjara. Ia terus berdakwah kepada narapidana yang lain. Suatu saat, berbarengan dengan Yusuf berada dalam penjara, dipenjarakan pula 2 orang pegawai istana raja dengan tuduhan hendak meracuni sang raja atas perintah dan kerjasama dengan pihak musuh istana. 2 pemuda pegawai yang dipenjarakan itu, yang seorang adalah penjaga gudang makanan dan yang seorang lagi adalah sebagai pelayan meja istana. Pada suatu pagi, datanglah kedua pemuda tahanan itu ke tempat Nabi Yusuf. Ia mengisahkan bahwa mereka telah mendapat mimpi kemarin malam. Sang pelayan melihat seakan-akan ia berada di sebuah kebun anggur. Begitu dalam mimpinya, ia memegang gelas persis seperti yang biasa digunakan minum oleh sang raja, majikannya. Ia mengisi gelas itu dengan perasan buah anggur. Seorang lagi pemuda penjaga gudang melihat dalam mimpinya, seolah ia berada di atasnya, di atas kepalanya, sebuah keranjang yang berisi roti yang disambar oleh sekelompok burung dan dibawanya terbang. Kedua pemuda tahanan itu mengharapkan Yusuf agar memberi tafsiran dan membuka takbir mimpi mereka itu. Nabi Yusuf yang telah dikaruniai kenabian dan ditugaskan oleh Allah menyampaikan risalahnya kepada hambanya, memulai dakwahnya kepada kedua pemuda itu, kepada pemuda yang datang menanyakan takbir mimpi itu. Ia mengajak mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa dan mengajak untuk meninggalkan berhala-berhala yang mereka adakan sendiri dengan memberi nama sendiri kepada berhala-berhala itu sesuka hati mereka. Untuk membuktikan kepada kedua pemuda itu bahwa Nabi Yusuf adalah seorang nabi dan pesuruh Allah, berkatalah Nabi Yusuf, "Aku tahu dan dapat menerangkan kepada kamu makanan apa yang akan kamu terima, apa jenisnya dan berapa banyaknya. Demikian pula jenis dan macam minuman yang akan kamu peroleh.
Demikian pula aku dapat memberi tafsiran dan takbir mimpi bagi seseorang, termasuk kedua mimpimu itu. Itu semua adalah ilmu yang dikaruniakan Allah kepadaku. Aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Ia kemudian melanjutkan nasihatnya. Kata Nabi Yusuf, aku telah mengikuti agama bapa-bapakku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidakkah sepatutnya kalian menyekutukan sesuatu bagi Allah yang telah mengaruniakan rahmat dan nikmatnya atas kami dan atas manusia seluruhnya? Tetapi kebanyakan manusia tidak menghargai karunia nikmat Allah itu dan tidak mensyukurinya. Cobalah pikirkan wahai teman-temanku di dalam penjara. Begitu kata Yusuf. Mana yang lebih baik dan lebih masuk akal? Penyembahan kepada beberapa Tuhan yang berbeda-beda, atau penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa lagi perkasa? Tuhan telah memerintahkan, janganlah kamu menyembah selain Dia. Itulah agama yang benar dan lurus. Tetapi banyak orang tidak mengetahui dan tidak mau mengerti. Itulah di antara dakwah Yusuf di dalam penjara kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Kepada para tahanan, kepada para narapidana. Kemudian Yusuf melanjutkan nasihatnya dan melanjutkan dakwahnya. Adapun mengenai mimpimu, Nabi Yusuf melanjutkan ceritanya. Takbirnya bahwa engkau, wahai pemuda pelayan, segera akan dikeluarkan dari penjara dan akan dipekerjakan kembali seperti sedia kala. Sedangkan engkau, wahai pemuda penjaga gudang, engkau akan dihukum mati dengan disalib dan kepalamu menjadi makanan burung-burung yang mematuknya. Demikianlah takbir mimpimu yang telah menjadi hukum Allah bagi kamu berdua. Nabi Yusuf selanjutnya berkata kepada pemuda yang diramalkan akan keluar dari penjara, wahai temanku, pesanku kepadamu, bila engkau telah keluar dan kembali bekerja di istana, sebutlah namaku di hadapan raja majikanmu. Katakanlah kepadanya bahwa aku dipenjarakan sewenang-wenang. Aku tidak berdosa dan tidak bersalah. Aku dipenjarakan hanya untuk kepentingan menyelamatkan nama keluarga pembesar negara. Dan atas anjuran istrinya belaka, yakni Siti Zulaikha. Janganlah engkau lupakan pesanku ini, wahai temanku yang baik, katakan kepada rajamu. Sesuai dengan tabir Nabi Yusuf, tidak lama kemudian keluarlah surat pengampunan raja bagi pelayan itu. Dan pelayan itu dikeluarkan, dibebaskan dari dalam penjara. Dan juga keluar pula ketentuan, keputusan, hukuman salib bagi pemuda penjaga gudang. Pesan Nabi Yusuf kepada pemuda pelayan tidak disampaikan kepada raja setelah ia dipekerjakan kembali di istana. Setan telah menjadikannya lupa setelah ia menikmati kebebasan dan penjara. Dengan demikian, tetaplah Yusuf berada di penjara beberapa tahun lamanya, menghibur para tahanan yang tidak berdosa, dan mendidik serta berdakwah kepada tahanan yang bersalah melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Yusuf berharap mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama manusia dan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertauhid. Begitulah Nabi Yusuf berada di penjara. Ia terus berdakwah. Ia terus melaksanakan risalah dan perintah dari Allah untuk mengajak umat manusia yang sudah melakukan kesalahan agar bertobat, dan mereka yang telah menyembah kepada selain Allah agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam penjara ia terus berdakwah. Di dalam penjara
hatinya tidak terpenjara di dalam penjara, Nabi Yusuf terus melaksanakan misinya sebagai utusan Allah. Pokok-pokok yang saya sampaikan itu dapat dilihat dalam Al-Quran mulai dari ayat 36 sampai ayat 42 surat Yusuf. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.